Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Aprianti dengan NIM 20321149, jurusan Ilmu Komunikasi Reguler C. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang revolusi industri generasi keempat. Oke, langsung aja ke videonya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan revolusi industri generasi keempat? Revolusi industri generasi keempat ini merupakan generasi yang memungkinkan manusia untuk lebih mengoptimalkan fungsi otak dengan ditandai dengan kemunculan superkomputer, robot pintar, kendaraan tanpa pengemudi, editing genetik, dan perkembangan neuroteknologi. Nah, dalam artian di mana pekerjaan manusia digantikan oleh para robot. Nah, selanjutnya itu perbedaannya. Perbedaannya itu ada di teknologinya dan tenaga kerjanya yang semakin lama semakin meningkat atau canggih. Seperti revolusi industri yang pertama yaitu meningkat menggunakan tenaga mesin uap. Terus revolusi industri kedua yaitu meningkat menggunakan tenaga listrik. Lalu revolusi industri ketiga semakin canggih yang dipicu oleh mesin yang dapat bergerak dan berpikir secara otomatis yaitu komputer dan robot. Dan yang terakhir, revolusi industri yang keempat, singkatnya, revolusi industri keempat menanamkan teknologi cerdas yang dapat berhubungan dengan berbagai bidang kehidupan manusia. Selanjutnya, kenapa sih bisa terjadi revolusi industri generasi keempat? Karena terdapat kemajuan dan inovasi dari industri generasi ketiga yang sebelumnya belum mengenal teknologi super cepat dan canggih yang bisa didapatkan dengan mudah dan efisien. Namun di era generasi keempat sekarang sudah bisa dilakukan dengan mudah dan efisien dengan cara bervariasi dan serba simpel. Nah, terus contoh dari revolusi industri itu generasi yang keempat yaitu memajukan di bidang informasi dan telekomunikasi. Kemajuan industri yang mengandalkan teknologi jaringan. Misalnya yang pertama, pemakaian komponen robot yang dikendalikan komputer pada industri otomotif. Yang kedua, sistem pemantauan dan pengamatan sumber daya alam yang lebih canggih dalam pemanfaatan di ladang minyak. Dan yang ketiga, pemanfaatan internet sebagai pengelola data sebagai alat bantu dalam penelitian medis. Nah, apa sih dampak dari revolusi industri? Dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya yang pertama, masyarakat dapat membantu dan berperan di dalam perkembangan pemerintahan. Yang kedua, mempercepat persebaran suatu informasi kepada masyarakat. Yang ketiga, memudahkan dalam melakukan hubungan antar negara. Dan dampak negatifnya yang pertama memerlukan biaya yang relatif besar. Yang kedua, jangkauan akses belum bisa merata. Dan yang ketiga, mudahnya berita yang belum jelas kebenarannya tersebar ke masyarakat. Nah, lalu selanjutnya strateginya. Gimana sih kemajuan teknologi dalam revolusi industri generasi keempat ini kan mengalami terobosan luar biasa. Untuk dapat bersaing dalam era revolusi industri generasi keempat, kita perlu meningkatkan kemampuan bangsa dan mengembangkan keunggulan teknologi yang kompetitif dan mengembangkan kreativitas yang berbasis pada kekayaan intelektual khusus. Selanjutnya, pengetahuan dan skill apa saja sih yang dibutuhkan di era RI generasi keempat ini? Nah, yang pertama, kita harus memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah dengan sistematis. Gimana sih caranya? Dimulai dari melakukan identifikasi, menyeleksi informasi terkait masalah tersebut, melihat dan menentukan opsi atau solusi, serta mengevaluasinya guna menyelesaikan masalah tersebut. Yang kedua yaitu kita harus
bisa berpikir kritis. Itu yang akan membentuk strategi yang akan meningkatkan hasil dan feedback yang kita harapkan. Nah, yang ketiga, kita harus kreatif. Itu sangat penting sekali, sebuah kreativitas yakni kemampuan untuk menemukan suatu yang unik dan orisinil. Yang terakhir, berikan himbauan atau ajakan positif untuk anak muda terkait isu revolusi industri keempat. Nah, jadi mari kita sebagai anak muda harus terus dan bisa untuk mengembangkan diri dan skill kita pada kecanggihan teknologi pada revolusi industri generasi keempat ini. Nah, jadi kita ambil sisi positifnya aja, seperti bisa kita gunakan untuk mengetahui berbagai hal yang belum kita ketahui, seperti mencari ilmu yang lebih luas lagi. Nah, sekarang kan adanya kecanggihan teknologi, jadi banyak terciptanya ruang belajar online. Jadi bisa nih kita bimbel secara online. Selain itu, untuk di bidang industri, kita bisa pakai sebagai alat promosi berbagai hal, salah satunya bisnis online shop. Jadi kita bisa mengembangkan bisnis kita. Nah, pokoknya masih banyak deh sisi positifnya. Oke guys, sekian penjelasan dari saya tentang revolusi industri generasi keempat. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah-salah kata atau penjelasan yang kurang tepat. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.